Nanti kau jadi akabri, lulusan dari sini. Maka mumpung menjadi orang, ambillah keutamaan dari dia. Kemudian setelah orang ini ingin mengambil manfaat dari saudaranya, tiba-tiba mendapatkan alamat, enggak salah ini. Apa? Kemarin alamatnya di Pondok Indah, Blok M bla bla bla, real estate. Sekarang kok di jalan Gang Anu. Nah, ini gang aja menunjukkan rumahnya dempet-dempetan. Ternyata dia sudah berpindah dari rumah real estate, nyewa rumah di gang pengkolan dekat stasiun lagi, stasiun kereta, berisik. Mengontrak rumah sebulan 250.000. Kenapa bisa? Karena kehidupannya yang tidak statis. Kenapa? Karena kufur nikmat. Maka seorang jika diberikan kenikmatan dan kufur atas kenikmatannya, Allah yang membolak-balik keadaan akan diberikan kemudahan di saat dia sabar dan bersyukur untuk menjadi kaya raya. Dan di saat di atas dan semuanya dalam keadaan kemudahan, kemudian kufur nikmat, Allah berikan kesusahan kembali, menjadi fakir, miskin dan papa. Maka keutamaan bersyukur dawamun nikmah wa adamu zawaliha. Keutamaan orang-orang yang bersyukur, dia akan diberikan kebahagiaan yang forever di dunia. Dalam keadaan jaya raya, kaya raya, semakin tahun semakin naik. Grafiknya sinus. Tahu grafik sinus? Sudah belajar? Trigonometri belajar? Al-Muhim, di sana grafik sinus yang semakin ke atas seperti yes, maka itu baik. Namun jika kotangen, maka dia menurun, maka itu tidak baik. Menurun dari atas ke bawah. Maka kehidupan manusia dalam keadaan seperti itu. Namun jika dia terus mensyukuri nikmat Allah, dia akan dalam keadaan ketentraman yang forever, kejayaan yang terus menerus. Mana pendalilannya? Hadis yang panjang. Maka kalau kita baca mungkin akan selesai nanti maghrib. Hadis yang muttafaqun alaih, kita singkat saja tentang 3 orang. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, 3 orang di zaman Bani Israel. Kita sebutkan saja. Pertama mereka yang botak, kemudian yang kedua yang buta, dan yang ketiga kulitnya albino, putih. Semua wajahnya putih, sampai rambut yang hitam ini putih semua. Itu albino. Maka buruk dan gatal. Maka 3 orang ini dicoba, diberikan ujian oleh Allah, dan mereka sukses atas ujian kefakiran dan kesakitan yang ada. Kemudian setelah bertahun-tahun dalam keadaan kefakiran dan penyakit yang ada, mereka bersabar, sukses, Allah berikan hadiah. Apa? Kejayaan. Diutus malaikat untuk merubah keadaan mereka karena kesabaran mereka. Maka kepada yang kulitnya albino, ini kita singkat ceritanya karena hadisnya panjang. Kepada yang albino dan kepada yang botak dan kepada yang buta diperbaiki kehidupannya. Maka pertama datang kepada yang botak. Apa yang engkau inginkan? Asy'arul hasan. Aku menginginkan rambut yang baik, bukan botak. Saking botaknya kalau jalan di siang hari orang pada menutup mata. Kenapa? Kalau bahasa Sundanya serab. Serab itu apa bahasa Indonesianya? Silau. Itu yang ngomong silau orang Arab atau orang Indonesia? Silau. Saking mengkilatnya. Dan tidak cukup dengan itu, lalat pun jika jatuh di situ tergelincir. Saking tidak ada
relief, licin, mengkilap, tarang-herang bahasa Sundanya. Maka di sini kebanyakan yang botak namanya Pak Tahir, tarang-herang di Bandung. Maka di sini dia malu, akhirnya diberikan kejayaan. Pertama dikembalikan menjadi mempunyai rambut tanpa operasi. Dan yang kedua diberikan binatang. Dia memilih unta. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung unta. Maka semua wadi yang ada di depannya, dari bukit-bukit dan lembah-lembah dipenuhi oleh untanya. Kaya raya, jaya raya, sehat. Selesai. Yang kedua temannya yang albino. Maka sama, dikayakan karena kesabarannya dan sabar atas penyakit dan kemiskinan. Dikayakan dan dikembalikan kulitnya menjadi agak sedikit sawo matang, maco seperti kita. Apalagi seperti Hudzaifah lebih maco. Asmar kata orang Arab. Maka jadilah orang ini mempunyai kulit yang bagus daripada putih yang albino, yang gatal juga. Maka akhirnya diberikan pilihan sapi. Maka tidaklah sapi-sapi dia memenuhi bukit-bukit dan lembah-lembah. Kemudian yang ketiga orang yang buta ini. Maka diberikan kepada yang buta kenikmatan bisa memandang. Maka tadi kami sebutkan, jika kita di turn off 1 jam saja, mata kita tidak bisa melihat, kemudian dikembalikan, kita setelah dikembalikan 1 jam akan bersyukur kepada Allah, bersujud, dan tidak mengulangi mungkin dari dosa yang dia lakukan. Betapa merasa berat buta itu. Maka di sini orang ini diambil dari kenikmatan matanya, kemudian dikembalikan dan diberikan kekayaan kambing yang dia pilih. Maka tidaklah kambingnya kecuali memenuhi dari gurun-gurun, lembah-lembah dan bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Berlangsung, waktu berjalan, time to the time, hour to hour, day to the day, year to year. Akhirnya orang ini kembali diuji. Kalau tadi atas kemiskinan dan kesakitan sukses, maka sekarang diuji atas kenikmatan. Ini perlu diperhatikan. Nikmati atas nikmat Allah yang engkau rasakan, karena akan diuji. Maka datang sama malaikat. Namun yang sekarang dia berbentuk orang yang fakir, miskin, dan seperti orang yang sakit ini. Maka datang pertama kepada yang botak. Dia menyerupakan orang yang miskin papa, seorang musafir. Kalau dulu yang namanya musafir, apalagi kehilangan bekal, sudah. Misalnya musafir dengan kuda atau unta, untanya hilang di padang pasir. Ya sudah, tidak punya apa-apa. Airnya pun dibawa oleh unta tersebut di punggungnya. Bisa jadi kematian. Maka orang ini meminta kepada orang yang botak tadi yang kaya raya, aku ini seorang musafir yang terputus, maka meminta bantuan untuk mengambil mungkin 1 unta atau apa saja yang bisa diberikan. Maka orang yang gundul ini berdusta dan kufur nikmah. Dia mengatakan al-huququ katsirah, bahwa kewajiban telah banyak aku tunaikan, maknanya zakat semua aku bayar. Pelit orang ini, tidak mau memberikan satupun dari unta ataupun harta. Al-huququ katsirah, aku telah membayar kewajiban-kewajiban dari harta. Maka diingatkan agar dia memandang dirinya. Dohirnya malaikat ini datang dalam keadaan botak, selain fakir. Maka diingatkan, anta min qabl, kamu sebelumnya sakit seperti botak ini, dan Allah menyembuhkan kamu. Dan kamu dulu fakir seperti aku, dan Allah mengkayakan kamu. Apa dijawab? Bukannya diingatkan terus menyadari, dia malah sombong dan mengatakan, inna amwali
min abbin wa jiddi, dan yang seterusnya. Bahwa hartaku itu dari keturunan orang-orang kaya. Dia berbohong bahwa dia memang keturunan orang-orang kaya yang bapaknya sultan, bapaknya raja, bapaknya mempunyai kedudukan dan kaya raya, yang mana dia keturunan orang kaya. Tidak pernah merasa dulu fakir kemudian jadi kaya, tapi kaya dari awal. Maka orang ini berdusta. Akhirnya dijatuhkan dari kenikmatannya. Kembali sakit menjadi botak dan kembali menjadi miskin dan papa. Terbayang bagaimana hartanya. Wallahu alam kemana unta-untanya. Kedua sama. Dengan kisah yang sama untuk memperingkas. Maka datang kepada yang albino. Dan sama. Dia mengatakan hukukun katsirah. Aku telah membayar dari zakat-zakat dan yang lainnya. Tidak mau memberikan kepada orang ini satu sapi saja ataupun bantuan apapun. Maka diingatkan dengan kulitnya dan penyakitnya dan juga kemiskinannya. Sama mengatakan, inama hada an kabirin an kabir. Bahwa sungguhnya harta kekayaanku ini warisan dari nenek moyangku yang kaya raya. Awas, orang kaya raya yang bisa memberikan makan sampai 7 turunan kaya raya. Maka dia kembali miskin. Kenapa? Mungkin dia keturunan ke-11. 7 turunan saja kaya. Turunan ke-11 fakir. Al-muhim dia mengaku kaya raya. Turunan kita kaya raya. Maka berbohong, akhirnya Allah jadikan kembali albino sakit dan miskin dan papa. Adapun yang terakhir datang kepada orang yang buta, yang sudah bisa melihat. Didapati orang ini dalam keadaan buta, dohirnya seperti itu, dan juga dalam keadaan miskin, maka meminta apa yang dia butuhkan untuk perjalanan. Apa dia jawab tanpa diingatkan dan sebagainya? Dia mengatakan, khudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Ambillah apa yang kamu butuhkan dan tinggalkan yang tidak bisa kamu bawa. Ambil, silahkan, berapa saja, semampu kamu. Disebutkan, laqad kuntu a'ma fasyafani Allah. Dulu aku buta, seperti kamu buta, aku dulu seperti itu. Dan Allah menyembuhkan aku. Dan aku seperti kamu, kuntu faqiran agnallah bihadihin ni'am. Maka aku dikayakan oleh Allah dengan kenikmatan ini. Lihat bagaimana jawaban dari orang yang ketiga, yang syakir, yang mensyukuri nikmat Allah. Maka apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Amsik amwalak. Maka peganglah harta kamu. Terus kamu dalam keadaan kaya raya. Fa inama ibtolaitum au ubtuluitum faqad radiyallahu anka wasakhata an sahibaik. Dan Allah ridho atas kamu dari ujian kesyukuran ini. Dan 2 teman kamu Allah telah marah kepada mereka, dan dohirnya digantikan kepada mereka keadaan yang kaya raya jaya raya menjadi sakit dan miskin dan papa. Syahidnya di sini di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bahwa jika kalian ingin nikmat kalian terus menerus, bahkan cenderung naik bukan turun, semakin hari semakin naik, maka syukurilah nikmat Allah. Janganlah kalian mengkufuri nikmat Allah. Maka ini keutamaan yang ketiga. Ingin kalian terus nikmat Allah diberikan kepada kalian, ilmu terus bertambah, istri terus bertambah, makan dan minum terus bertambah, dan yang lainnya terus bertambah, maka syukurilah nikmat Allah. Namun jika kalian dalam keadaan nikmat sekarang, nikmat bisa belajar, nikmat bisa mengamalkan sunnah, kemudian kalian kufur kepada Allah dengan waste the time, membuang waktu, maka bisa jadi Allah jauhkan kalian dari tempat yang baik ini dengan berbagai cara. Mudah bagi Allah dengan berbagai cara, sehingga dia terusir dengan sengaja
atau tidak sengaja akan terkeluarkan tanpa dia sengaja. Bagaimana caranya? Allah mudahkan dia keluar dari tempat yang baik ini. Akhirnya dia menyadari kelak setelah dia di desanya, di kampungnya, jauh dari ilmu dan susah mendapatkan ilmu, maka syukurilah dari apa yang ada pada diri kalian sekarang agar nikmat itu terus dan over and over again. Maka kita cukupkan kajian kita di sini, wa naktafi ila huna, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi.